Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Bian Basih pada pagi hari ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, selalu tersenyum, penuh sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberikan kekuatan yang baru, dan kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru dengan penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Sabtu 20 Maret 2021. Firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, malaikat Tuhan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Yang kedua, Injil Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami keraguan-raguan. Ya, apalagi kita sudah berdoa dan berdoa sepanjang tahun, tetapi doa kita juga belum dijawab oleh Tuhan. Pasti memunculkan keraguan dalam hidup kita. Nah, contohnya saja, jikalau seorang pemuda dan pemudi pacaran, ya, sudah mengungkapkan rasa, ya, rasa cinta dan menunjukkan juga dengan sikap perbuatan dengan baik dan bertanggung jawab, tapi pacarnya ini juga masih ragu, tidak percaya. Kalau 1-2 kali dia ragu, mungkin masih sabar pacarnya ini ya. Ya, anak-anak pemuda-pemudi ya. Tapi kalau terus diragukan, ya, mau diragukan terus ya, pasti pada akhirnya saudara mengira bahwa pacarnya ini tidak serius, sehingga yang terjadi adalah perpisahan. Ya, karena ragu terus gitu kan. Kapan percaya, ragu terus. Nah, saat keraguan datang, inilah juga yang dirasakan oleh Gideon dan juga murid Yesus. Kita perhatikan saudara, ya. Orang-orang Israel ya, orang Israel atau bangsa Israel diserahkan Tuhan kepada orang Midian selama 7 tahun ya. Mereka mengalami kesusahan, kehilangan kenyamanan, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan kemerdekaan hidup. Ya. Sehingga Gideon ini Bapak Saudara berpikir, ya, berpikir kalau benar Tuhan menyertai mereka, kenapa mereka jatuh ke tangan orang Midian? Ya, kenapa Tuhan membiarkan kami jatuh ke tangan orang Midian? Jika memang Tuhan menyertai, jika memang Tuhan hebat, jika memang Tuhan hidup, jika memang Tuhan ada, ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, mungkin bahkan kegagalan terjadi, membuat kita ragu akan rancangan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, itulah yang membuat ragu akan janji penyertaan Tuhan bagi Gideon. Dalam keraguan itu ia meminta tanda. Tuhan memberikan tanda dengan api yang memakan habis daging dan roti yang ia persembahkan. Ya. "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Ketika bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat akibat perbuatan mereka,
Ya, sehingga mereka jatuh ke tangan orang Midian. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika keraguan itu hadir dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Kalau kita melihat bangsa Israel, setiap kali orang Israel selalu menabur, datanglah orang-orang Midian melakukan pemusnahan secara besar-besaran, memusnahkan hasil tanah mereka dan bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Karena apa? Dikatakan bahwa ayat yang pertama, karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ada sebab, ada akibat. Orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga mereka harus menanggung segala akibatnya. Namun karena penderitaan sudah tak tertahankan lagi, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya. Ketika persoalan terjadi Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita mengkambing hitamkan orang lain atau mengkambing hitamkan keadaan sebagai penyebab penderitaan kita. Oh, ini salah istri saya. Oh, ini salah suami saya. Oh, ini salah anak saya. Ini salah orang tua saya. Yang harus dilakukan pertama Bapak Ibu adalah introspeksi diri. Jangan gampang marah, emosi, bahkan menyalahkan Tuhan. Sering sekali tanpa kita sadari akan pelanggaran-pelanggaran kita yang mendatangkan penderitaan itu terjadi melanda hidup kita. Sesungguhnya Tuhan mengingatkan, menyadarkan supaya setiap orang itu ingat kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Umat Israel segera bertobat. Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Yang pertama, ketika keraguan itu datang, introspeksi diri. Apakah yang sudah saya perbuat? Apakah yang membuat saya ragu? Ya. Kemudian yang kedua, saat keraguan itu datang, maka sesungguhnya kita jangan hanya tahu Tuhan Yesus. Tahu Yesus, tahu Dia mati di kayu salib, Dia bangkit dari antara orang mati. Wah, hafal isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi apakah sudah mengenal Yesus? Tidak kenal. Hanya tahu saja di sini saja, tapi tidak pernah ada di sini. Apalagi mengandalkan Yesus. Bagi para murid Bapak Saudara, masalah topan badai, angin taufan itu hal yang biasa. Mereka dan nelayan-nelayan yang hebat. Namun kehebatannya, kepiawaian mereka sebagai seorang nelayan saat itu tidak berarti apa-apa. Karena apa? Sudah dikatakan bahwa Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika perahu itu digoncang oleh angin taufan, para murid mulai meragukan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ada dalam perahu itu. Yesus sedang bersama dengan mereka. Yesus yang melakukan banyak mujizat. Yesus yang hidup yang mereka kenal. Tapi pada saat badai terjadi, mereka meragukan Tuhan. Kenapa terjadi keraguan itu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka hanya tahu Yesus tapi tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Mengenal artinya mempercayai. Sehingga Tuhan Yesus tidak hanya menghardik badai itu, diam dan tenang, tapi juga menghardik. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu mengatakan aku tidak peduli? Ya. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Ia berkuasa atas alam semesta. Sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya kepada Dia? Mempercayai Dia dengan sungguh. Bapak Ibu, ketika keraguan itu datang dalam hidup kita, mulai ragu-ragu, tidak pasti, tidak mungkin. Pertama, introspeksi diri. Yang kedua,
Jangan hanya tahu Yesus, tapi kenallah Yesus. Percaya kepada Dia, mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang layak untuk diandalkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita semua bersaudara untuk menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika masalah terjadi, ketika penderitaan dan pergumulan menghampiri kami, ketika badai topan menghadang langkah kami. Kami mulai khawatir, bahkan kami mulai ragu kepada Engkau. Tidak mempercayai Engkau lagi ya Tuhan Yesus. Seperti Gideon dan juga para murid. Saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, bila kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan hadir, Tuhan peduli, Tuhan bersama dengan kami saat situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biar kami selalu introspeksi diri ya Tuhan, untuk kami boleh melihat rancangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Berkatlah seluruh jemaat GNH Bian Basi dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, kami mohon Kau menjamah mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berikan mereka penghibur. Sekiranya ada yang beban berat, letih lesu dan juga tidak punya pengharapan, Tuhan menjumpai mereka, menguatkan dan meneguhkan iman mereka, memberikan kekuatan yang baru, sehingga mereka tetap percaya. Dalam situasi apapun mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, bila kami tak melangkah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.